Pernah kebayang nggak sih gimana sebuah harapan bisa jadi begitu kuat sampai menyatukan ribuan orang, tapi kemudian hancur lebur jadi serpihan? Nah, ini dia kisah Al-Kaisaniyah, sebuah sekte Syiah di masa-masa awal yang perpecahannya itu, wah, nggak cuma melahirkan ide-ide super ekstrim, tapi juga secara nggak terduga memicu sebuah revolusi yang mengubah peta dunia untuk selamanya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya rumit banget. Gimana bisa sih perdebatan soal siapa yang paling pantas jadi pemimpin, ujung-ujungnya malah jadi keyakinan-keyakinan radikal, kayak Tuhan punya wujud manusia atau jiwa kita bisa reinkarnasi? Inilah misteri yang akan kita bongkar sama-sama. Sebuah perjalanan buat melihat betapa dahsyatnya sebuah ide saat bertemu dengan ambisi kekuasaan. Oke, jadi semua ini akarnya dari satu pertanyaan yang sangat fundamental dalam Islam Syiah. Setelah Nabi Muhammad wafat, siapa yang seharusnya memimpin umat? Nah, disinilah letak bedanya. Buat kaum Syiah, jawabannya adalah konsep imamah. Jadi ini bukan soal pemilu atau suara terbanyak ya. Mereka percaya bahwa pemimpin yang disebut imam itu dipilih langsung oleh Tuhan. Dia bukan sekedar presiden atau raja, tapi pemegang kebenaran spiritual yang absolut dan dianggap nggak mungkin salah. Keyakinan inilah yang jadi semacam bom waktu buat semua konflik suksesi yang bakal kita bahas. Dari keyakinan inilah lahir sebuah gerakan unik yang menggantungkan semua harapan mereka pada satu orang, Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Merekalah yang kita kenal sebagai kelompok Al-Kaisaniyah. Jadi, siapa sih Muhammad ibn Al-Hanafiyah ini? Dia ini putranya Ali bin Abi Thalib. Nah, para pengikut Kaisaniyah yakin banget dialah pewaris sejati, pemegang ilmu-ilmu rahasia. Bahkan, sebagian dari mereka punya keyakinan yang lebih gila lagi, bahwa dia itu nggak pernah benar-benar mati, cuma lagi sembunyi, dan suatu saat nanti bakal kembali sebagai sang juru selamat, sang Mahdi. Dan disinilah semuanya mulai jadi ekstrem. Coba bayangin, kalau inti dari agama itu bukan lagi soal ritual atau kitab suci, tapi soal ketaatan buta pada satu orang. Itulah keyakinan mereka. Dari situ, pintu terbuka lebar buat ide-ide paling radikal. Jiwa bisa pindah dari satu tubuh ke tubuh lain, dan bahkan klaim yang mengerikan bahwa Tuhan bisa menjelma jadi manusia dalam wujud sang imam. Setiap gerakan kan butuh seorang propagandis yang jago ya. Nah, Kaisaniyah punya salah satu yang terbaik, Al-Mukhtar. Dengan janji mau membalaskan dendam atas kematian Husin, dia berhasil ngumpulin banyak banget pengikut. Tapi cara-cara yang dia pakai, wah ini bener-bener di luar nalar. Seberapa cerdiknya Al-Mukhtar? Gini deh, coba bayangin. Dia ngambil sebuah kursi tua, dibungkus kain sutra, terus dibawa ke medan perang sambil bilang, ini adalah tabut perjanjian kita. Dia berhasil meyakinin pasukannya kalau kursi itu bawa bantuan dari malaikat. Biar makin meyakinkan, dia bahkan nerbangin merpati-merpati putih dan ngaku itu jelmaan malaikat. Sebuah pertunjukan yang luar biasa. Terus gimana dong kalau ramalannya meleset? Nah, disinilah jeniusnya Al-Mukhtar kelihatan. Dia menciptakan konsep yang namanya bada. Jadi, kalau pasukannya kalah padahal dia udah ngeramal bakal menang, dia nggak akan pernah ngaku salah. Dia cuma bakal bilang, oh tadi itu Tuhan baru saja mengubah rencananya. Cara yang sempurna banget buat memastikan dia nggak pernah bisa disalahkan. Tapi, ya namanya juga gerakan yang dibangun di atas satu orang, rapuh banget. Begitu putra Muhammad ibnu Al-Hanafiyah, yaitu Abu Hashim, meninggal dunia, seluruh fondasi gerakan ini langsung ambruk. Abu Hashim wafat tanpa menunjuk penerus yang jelas. Hasilnya, ya kekacauan total. Satu harapan yang dulu menyatukan mereka, sekarang pecah jadi kepingan-kepingan tajam. Dan setiap kepingan melahirkan kelompok baru yang saling berebut pengaruh. Dan perpecahannya ini benar-benar liar, paling nggak ada 5 kelompok yang muncul, masing-masing dengan klaimnya sendiri-sendiri. Ada yang bilang wasiatnya jatuh ke tangan klan Abbasiyah, ada yang bilang tetap di keluarga inti, dan yang paling aneh, ada yang ngaku kepemimpinan diwarisin ke orang asing yang nggak ada hubungan darah sama sekali. Ini udah kayak perebutan tahta spiritual yang super kacau. Perebutan ini bukan cuma soal politik loh. Setiap faksi mulai merumuskan teologinya sendiri, dan beberapa di antaranya melenceng begitu jauh sampai jadi ekstremis, atau yang biasa disebut gulat. Coba deh lihat perbedaannya. Syiah yang umum percaya imam itu manusia suci yang dibimbing Tuhan. Nah, para ekstremis ini percaya imam kali adalah Tuhan dalam wujud manusia. Hari kiamat mereka ganti dengan konsep reinkarnasi. Bahkan mereka berani bilang, kalau udah kenal imam, buat apa lagi sholat? Ini bukan lagi perbedaan penafsiran, ini udah kayak agama yang sama sekali baru.
Salah satu pemimpinnya, Bayan bin Sa'man, ini benar-benar nggak nanggung-nanggung. Dia ngaku sebagian dari Tuhan ada di dalam dirinya, dan Tuhan itu punya bentuk seperti manusia. Saking percayanya, dia sampai kirim surat ke Imam Syiah saat itu, nuntut sang imam buat tunduk sama dia. Gimana balasannya? Utusannya, katanya nih ya, dipaksa makan surat itu sampai mati. Pesan yang sangat jelas kan? Dan tren aneh ini nggak berhenti di situ. Pemimpin lain, Abdullah bin Muawiyah, muncul dengan klaim serupa. Roh Tuhan itu udah pindah dari satu nabi ke nabi lain, dan sekarang ada di dalam dirinya. Jadi dia itu nabi sekaligus Tuhan. Dan yang paling mengerikan, orang-orang percaya dan memujanya. Oke, sampai sini Anda mungkin mikir, ini kan cuma cerita sekte-sekte aneh yang udah lama punah. Tapi, tunggu dulu. Karena salah satu dari pecahan ini bakal jadi pemicu sebuah revolusi yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Ingatkan tadi ada 5 klaim suksesi. Nah, kita fokus ke klaim nomor 1. Wasiat yang katanya jatuh ke tangan klan Bani Abbas. Sebuah klaim yang awalnya mungkin kedengaran biasa aja, tapi gagasan inilah yang bakal melahirkan sebuah kekaisaran. Sebuah kelompok bernama Ar-Rizamiyah mengambil klaim ini dan menjadikannya senjata politik. Dipimpin oleh seorang jenderal brilian, Abu Muslim Al-Khurasani, mereka pakai wasiat ini sebagai pembenaran buat melancarkan pemberontakan besar-besaran. Target mereka, menggulingkan dinasti Umayyah yang lagi berkuasa, semuanya atas nama hak waris klan Abbasiyah. Jadi, coba kita tarik benang merahnya. Berawal dari satu gerakan yang bersatu, terus pecah karena krisis suksesi, salah satu pecahannya menciptakan klaim legitimasi, dan klaim itu dipakai buat menyalakan api revolusi yang melahirkan kekhalifahan Abbasiyah, salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Luar biasa kan? Kisah Kaisaniyah ini jadi bukti nyata, bukti bagaimana sebuah perdebatan teologi yang abstrak bisa berujung dengan jatuhnya sebuah kekaisaran. Ini bikin kita mikir, berapa banyak sih revolusi besar dalam sejarah yang pemicunya sebenarnya bukan pedang di medan perang, tapi kekuatan dari satu gagasan sederhana. Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.